Ini amin. Ilaan kola. Ya, mari kita mulai bersama kajian perdana kita untuk kajian mantik ya, kitab Matan Isahuji. Langsung saja kita masuk ke pembahasan awal di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isahuji. Al-lafzu ya, al-lafzu. Lafzu ini di sini ya sebagaimana lumrahnya kita ketahui. Tentunya arahnya adalah orientasinya pada suara. Al-lafzu adalu bil wat'i yadullu ala tamami wa mudi'alahu bil mutabaqah. Lafat yang bisa menunjukkan bil wat'i. Jadi sedari awal lafat itu diproduk atau dibuat, dia akan menunjukkan ala tamami mawudi alahu, atas keutuhan, kesempurnaan makna yang memang lafat itu diproduk untuk menunjukkan makna tersebut. Nah, konsep lafat yang menunjukkan makna secara utuh ini disebut dengan mutabaqah. Kita beri percontohan semacam ini, contoh yang familiar kita dengarkan. Seringkali kita dengar ada orang mendefinisikan manusia itu binatang yang berpikir atau berlogika. Nah, manakala sebuah lafaz, yakni kata manusia ini digunakan untuk menunjukkan maknanya secara utuh, yakni binatang yang berlogika, konsep yang semacam ini disebut dengan mutabaqah atau dalalah mutabaqiyah. Indikasi lafaz atas maknanya secara utuh disebut dengan dalalah mutabaqiyah. Perbandingannya, wa ala juz'ihi, nanti ada lafaz yang di sana menunjukkan hanya pada sebagian maknanya saja. Nah, ini disebut dengan dalalatu tadhamun atau dalalah tadhamuniyah ya. Disebut dengan tadhamun. In kana lahu juz'un, kalau memang lafaz itu memiliki bagian makna. Kita praktikkan begini dalam contoh yang sama sebagaimana kata manusia. Kata manusia ini digunakan hanya untuk menunjukkan sebagian dari maknanya yang utuh tadi. Nanti kita definisikan bahwasanya manusia itu binatang yang berlogika. Umpama ada sebuah perbincangan antara dua orang, kurang lebih begini. Zaid itu kira-kira kalau saya ajak membicarakan tentang demokrasi, nyambung nggak ya? Apa begitu? Dijawab, ya nyambung lah. Dia kan manusia. Maksud dari kata manusia ini, apakah memang dikehendaki maknanya secara utuh atau terkonsentrasikan kepada artinya, salah satu artinya yakni berlogika. Tentunya di orientasi dari penggunaan kata manusia ini adalah lebih tersudutkan pada sebagian maknanya yang berlogika tadi. Nah, ini penggunaan lafaz yang menunjukkan pada sebagian maknanya disebut dengan dalalah tadhamuniyah. Atau umpama pertanyaannya semacam ini. Zaid itu kira-kira bernafas nggak ya? Atau Zaid kira-kira itu butuh tidur nggak ya? Dijawab, ya butuh lah. Dia kan manusia. Jawaban manusia ini apakah dengan maksud menghendaki maknanya sebagai binatang yang berlogika secara utuh? Tentu tidak, karena konsentrasi dari kata manusia di sana lebih kepada maknanya yang sebagian, yakni sebagai binatang. Binatang itu butuh nafas, binatang itu butuh tidur. Ini disebut dengan dalalah tadhamuniyah. Perbandingan yang terakhir dari kedua konsep sebelumnya, tadi ada dalalah mutabaqiyah, ada namanya dalalah tadhamun. Dalalah itu adalah sebuah konsep manakala lafaz itu menunjukkan sebuah arti atau makna. Mungkin sebelum beranjak lebih jauh ya, kenapa sih mantik itu membahas lafaz yang menunjukkan makna? Begini, mungkin banyak dari kita sering mendengar istilah mantik tapi tidak mengerti pengertian atau aplikasi dari mantik itu sendiri. Mantik itu jika ingin kita definisikan secara bidang keilmuan adalah bidang ilmu yang akan
menjaga kita, manakala kita aplikasikan ya, yang akan menjaga kita dari kesalahan dalam berpikir. Jadi semacam aturan, kaedah-kaedah, undang-undang. Kalau undang-undang ini kita lakukan dengan tepat dan benar, kita tidak akan salah dalam mengambil kesimpulan. Saya garis bawahi ya, tidak akan salah dalam mengambil kesimpulan. Kita nggak salah mengambil kesimpulannya, meskipun toh bisa saja informasi yang kita dapatkan itu salah. Tapi yang konsekuensinya, kesimpulan kita pun akan salah. Tapi kesalahannya bukan karena dari cara kita mengambilnya, tapi karena informasi yang kita dapat salah, hoax. Kita dapat hoax dan kita simpulkan. Ketika cara kita menyimpulkan itu sesuai dengan undang-undang mantik, maka cara kita menyimpulkan sudah benar. Kesalahan kesimpulannya bukan karena dari metode yang kita gunakan, melainkan dari materi dan sumber yang salah kita dapatkan. Nah, tentunya adanya kesimpulan ini kan beranjak dari konsep-konsep yang kita pahami, yakni makna. Untuk memahami makna itu dihantarkan dengan yang namanya lafaz. Makanya pembahasan dalam mantik dalam kitab Isahuji ini diawali dengan pembahasan lafaz. Karena lafaz inilah media yang menghantarkan kita kepada makna, konsep-konsep yang nantinya akan kita bentuk untuk mencari sebuah kesimpulan. Ya. Jadi tadi sudah ada dua, dalalah mutabakoh satu, yang kedua adalah dalalah tadhamuniyah. Perbandingan yang ketiga nanti disebut dengan dalalah iltizam. Apa dalalah iltizam itu? Manakala adanya lafaz ini menunjukkan konsekuensi dari maknanya. Kita sudah pahami bersama, lafaz itu memiliki makna, ya. Lafaz itu dibuat untuk menunjukkan sebuah makna, makna originalnya, makna asli. Tapi makna original ini bukan tidak memungkinkan memiliki makna lazim, memiliki konsekuensi dari makna harfiahnya. Contoh mudahnya, ketika disebut 2, 4, 8, 10, bahkan 100, itu akan mengkonsekuensikan makna lain, yakni genap. Kalau ditanya, apakah genap itu arti dari 2? Bukan. Apakah genap itu arti dari 10? Bukan juga. Apakah genap itu arti dari 100? Juga bukan. Tapi arti genap ini adalah konsekuen yang akan muncul dari pemahaman kita atas makna dari lafaz 2, 10, 100, 1 juta. Disebut dengan dalalah iltizamiyah. Jadi manakala lafaz itu menunjukkan makna konsekuensi dari arti harfiah. Di sini ya, musannif juga mencontohkan dengan kata al-insan. Ya. Al-insan di sini secara harfiah, secara mutabakoh, menunjukkan makna arti utuhnya adalah untuk sebuah binatang yang berlogika. Secara tadhamun akan menunjukkan kepada salah satu bagian maknanya saja. Dan secara iltizamiyah, ya, konsekuensi dari dia itu bisa berpikir, maka dia bisa menerima pengetahuan ataupun ia bisa membuat sebuah tulisan. Kalau dia memang bisa berpikir, maka dia bisa diajari sesuatu. Nah, kalau dia bisa diajari sesuatu, umpama semacam menulis dan sebagainya, nah, maka konsekuensinya pun nanti dia akan bisa untuk menulis. Ini yang dikehendaki dengan dalalah iltizam. Silakan mungkin dari keterangan saya ada yang perlu dipertanyakan. Yang kurang jelas atau nggak jelas semua? Contohnya mungkin Ustaz. Contoh dari apa? Ya kayak masih belum ada kayak yang sekat-sekatnya tuh loh gitu. Cuman yang tadi yang mutabakoh sama yang tadhamun aja yang agak ada sekatnya gitu. Kayak pembedaannya tuh lebih kelihatan gitu. Justru kalau iltizam ini sangat berbeda dengan yang lain karena dia bukan makna harfiah dari lafaz tersebut. Ketika disebut 2, apakah kata genap itu merupakan pemahaman dari kata 2 secara harfiah?
Enggak. Iya, iya. Ya udah. Atau gini, umpama ketika saya sebut buta. Buta ini konsekuen maknanya apa? Konsekuensi dari kata buta itu adalah adanya objek yang memiliki potensi untuk melihat. Sekarang begini, idealkah saya katakan batu itu buta, rumah itu buta, planet itu buta? Tentu tidak ideal, karena Enggak. mereka bukanlah objek-objek atau materi yang memiliki potensi untuk melihat. Oh. Begini, melihat itu apakah makna dari buta? Bukan. Tapi kata buta itu memiliki konsekuensi makna bahwasanya objek yang disematkan dengan kata buta itu adalah objek-objek yang berpotensi untuk melihat. Apa sudah terlalu malam? Nggak kuat mikir. Tadi terawihnya ekspres mungkin, otaknya ketinggalan. Agak cepet juga story ininya. Oh, saya bicara Masih kecepatan terlalu ya. sore, Sat. Iya. Belum buka. Ya. Oh, belum buka. Di Turki belum buka ya. Iya. Belum. Ya. Ya, saya terlalu semangat soalnya. Habis makan bakso. Makan bakso sama Irfan. Yang mana lagi? Yang perlu diulangi yang mana? Atau kita lanjut dulu saja? Kemudian Yai, Ya, gimana? mungkin secara ringkasnya Yai, mutobako, tadamun, dan iltizam dalam padanan kata di Indonesia itu apa Yai? Secara ringkasnya. Mungkin semacam presisi ya. Masalahnya saya dulu itu gak sekolah, jadi saya kurang tahu kalau padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Cuman memang ini konsepnya itu agak mirip dengan majas, agak mirip ya. Saya tidak bisa bilang sama gitu. Karena gini, kalau makna hakikat itu kan berarti maknanya secara utuh. Ketika menggunakan sebagian maknanya, maka kan jatuhnya adalah majas dalam kasus yang tadomuniyah. Sedangkan dalam kasus iltizamiyah itu lebih ke arah makna kinayah kalau dalam kasus balaghahnya. Ya. Karena masih memungkinkan menggunakan arti harfiahnya dan juga tapi yang dikehendaki adalah arti konsekuennya. Iltizam kan bisa majas, Tat. Ya bukan nggak mungkin, makanya kan tadi saya tidak klaim secara paten ya, tidak saya absolutkan. Tinggal nanti bagaimana penggolongannya. Misal ada asadun fil mimbar. Itu maknanya iltizamiyah, Tat. Untuk asadun fil mimbar ini kan dia tidak menggunakan arti secara mutobakoh, tidak secara tadomuniyah. Kalau dikatakan iltizam, apakah konsekuensi dari binatang yang mencengkerap kuat musuhnya itu bisa diartikan sebagai laki-laki yang pemberani? Saya rasa kok tidak. Enggak gitu, Tat, maksudnya. Terus maksudnya gimana? Kan konsekuensi asad itu kan adalah umpama suja umpama. Terus? Lah konsekuensi itu dipakai buat jadikan majas, itu kan bisa. Untuk arti sujaknya itu memang iltizam dari si asadnya. Tapi aplikasi kata sujak untuk sosok rojul ya, ini kan makna rojul itu tidak terdapat dari si hayawan. Sujaknya iya, rojulnya kan tidak. Nah, sehingga nantinya tentunya tidak masuk dalam penggolongan dalam kasus mutobakoh dan tadomun. Untuk menunjukkan arti rojul sujaknya. Pun dalam iltizamiyahnya pun tidak. Masa ketika disebut singa kita
konsekuensinya ada laki-laki berani. Ya nggak begitu. Itu kan nanti justru membutuhkan indikator lain untuk menunjukkan adanya laki-laki yang berani, yakni adanya kata mimbar. Iya, Tat, maksudnya ini apa namanya? Jadi ada faktor-faktor. Jadi majasnya 2 kali, Tat. Majas berganda gitu. Ya intinya kalau majas itu kan lebih ke arah korina. Jadi kalau kita kembali ke pengertian majas ini, pembahasannya secara ilmu bayan ya. Kalau majas dalam bahasa Indonesia saya sama sekali nggak ingat. Saya dulu sekolah kerjaannya ya gitulah. Santri kalau sekolah kan cenderung tidur biasanya. Kalau secara bayan, ilmu bayan, namanya majas itu kan aplikasi lafadz tidak sesuai dengan arti harfiahnya. Jadi sudah bergeser dari arti harfiahnya menggunakan makna kedua, yang di sana memang ada indikator yang menunjukkan makna kedua tersebut dan tidak memungkinkan untuk menggunakan arti pertamanya secara bayan ya. Jadi tidak memungkinkan melakukan dualitas makna dalam suatu lafadz dalam kasus ilmu bayan. Kalau kita ngomong usul fikih nanti lain lagi masalahnya. Ya, Tat, jadi di situ pengambilan ke kata lainnya, mengambil meminjam, umpama kayak majas isti'arah meminjam kata singa tadi. Itu kan yang singanya dipakai bukan dalalah mutabakoh atau dalalah tadamuniyahnya, tapi yang dipakai dalalah iltizamiyahnya buat dijadikan sebagai majas. Ya kan, Tat? Iya betul, kita pinjam konsep sujaknya untuk dijadikan rojul sujak. Tapi rojul sujak itu bukan makna iltizam dari asad. Karena iltizam ini ranahnya itu kan konsekuensi dari arti hakiki gitu loh. Dan kemunculan makna rojul ini dari mana? Ya dari istimal, dari watun sani. Kita harus ingat di sini ada kata bilwati. Jadi bilwati ini bilwatil al awal, bukan bilwati asani. Kalau kasus majas itu bilwati asani. Siap, Tat. Iya. Jadi para pakar bahasa menggunakan lafadz itu untuk menunjukkan arti yang kedua. Atau kalau dalam memang ada silang pendapat ya, apakah itu kembalinya ke al-wadi atau mustalahatun nas, ya, istilah apa namanya ya, kembali ke istilah-istilah hayalak ramai di sana. Mungkin itu pembahasannya terlalu jauh ya. Yang kita bahas ini kan masih matan sampai lintas-lintas bidang ilmu segala. Ya kalau saya simpulkan secara mudah, lafadz itu kalau menunjukkan artinya secara utuh, mengacu awal dibuatnya makna lafadz tersebut atau sebuah makna, namanya dalalah mutobaqoh. Kalau menunjukkan sebagiannya saja, dalalah tadhumun. Kalau menunjukkan konsekuensi dari arti harfiahnya, namanya dalalah iltizam. Semacam itu. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Lafadz itu ada mufrad, ada mu'allaf. Mufrad di sini bukan perbandingan dari tasnih atau jamak ya. Jadi tunggal di sini bukan merupakan perbandingan dari plural atau dualitas lafadz gitu bukan. Tapi lebih perbandingan apakah lafadz itu terkombinasikan dengan lafadz lain atau tidak. Jadi maksud dari tunggal, apakah lafadz ini dia itu sendirian saja ataukah dia berbentuk kombinasi antar lafadz begitu. Maka di sini didefinisikan mufrad itu lafadz yang bagian dari lafadz itu tidak dikehendaki untuk menunjukkan bagian dari maknanya. Contohnya sebagaimana kata insan. Apakah hamzah pada kata insan ini untuk mengindikasikan kepala dari manusia? Ataukah hamzah pada kata insan ini ditujukan untuk menunjukkan arti binatang pada kata manusia? Tidak. Kata insan ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk di breakdown, untuk dipisah-pisah kembali untuk menunjukkan bagian dari maknanya. Maka kata insan ini disebut dengan lafadz yang mufrad. Perbandingannya adalah lafadz yang mu'allaf. Lafadz mu'allaf itu tidak begitu. Dalam artian bagian lafadznya bisa menunjukkan
bagian dari maknanya. Contohnya romil hijaroh, pelempar batu, ya. Marksman, ya, pelempar batu. Ketika kita ambil rominya saja, maka akan menunjukkan arti pelempar. Ketika kita ambil kata hijarohnya saja, maka akan menunjukkan arti batu. Yang notabene-nya pelempar batu ini bisa dipisah. Lafadznya bisa dipisah untuk menunjukkan salah satu bagian dari maknanya. Nah, disebut dengan lafadz yang mu'allaf. Saya lanjutkan sedikit lagi sebelum saya buka sesi tanya jawab yang terakhir. Untuk mufrad ini ada yang kulli, ada yang juz'i. Lafadz tunggal tadi ada yang skala maknanya itu universal, jadi bisa diaplikasikan kepada banyak hal. Kalau kita lihat secara definitif pada matan ini, wa walladzi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an wuqu'i syirkati fihi. Yakni sebuah lafadz yang kalau memang kita konsepkan pemahaman maknanya, la yamna, tidak akan menghalangi akan adanya nilai persamaan atau persekutuan di sana. Contohnya ada pada kata insan. Insan, ya, kata insan yang artinya manusia, untuk setiap individu yang terwakili di sana, mau itu Budi, Tono, Paijo, Painem, ya, Tarsan sekalipun, itu aplikasi untuk kata insan ini adalah skalanya sama. Atau umpama mau kita bawa ke ranah nahwu, ketika kita sebut ismun, ismun ini ya bisa masdar, isim fa'il, isim alam, isim mausul. Jadi lafadz ini disebut dengan kulli. Ismun, fi'lun, harfun itu semua adalah kulli. Bahkan kata kalimatun, ya, dalam klasifikasi awal pembahasan nahwu itu juga kulli. Karena baik isim itu juga kalimah, fi'il itu juga kalimah, harf itu juga kalimah. Nanti soalnya begini, akan ada yang namanya pembagian dalam konsep kulliyatihi al-kulliyah alal juz'iyah. Ada pembagian al-kulli alal ajza. Jadi ada kulun, ada kuliyun. Bedanya apa? Kalau kulun itu adalah majmu, kumpulan. Kalau kuliyun itu adalah jami, ya. Jami itu jadi per individunya itu tercakup, per individunya itu akan terwakili dengan label kulinya. Saya beri contoh, kulun itu sebagaimana rumah. Nah, bagian-bagian dari rumah, pintunya, temboknya, cakar ayamnya, pondasinya, itu adalah ajza, juz'un minal bait. Nah, tapi kata rumah itu sendiri juga bisa menjadi kulli. Kenapa? Karena akan ada varian-varian yang masuk dalam rumah yang itu akan banyak sekali perbandingannya. Umpama ada ruko, rumah toko, ya kan? Ada rumah gadang, ada rumah apa itu istilahnya, rumah apung, ya. Itu masuk dalam varian rumah. Yang membedakan begini. Kalau kita ngomong yang namanya kuli, sedari awal kuli itu kan makna. Nah, yang namanya makna itu berada di alam otak kita. Ya, dia sifatnya adalah persepsi kita. Tentu persepsi ini aplikasinya bisa untuk banyak individu dalam kasus yang kuli. Ketika saya sebut rumah, bisa rumahnya Budi, rumahnya Tono, rumahnya Bakar, rumahnya Umar. Tapi rumah ini sendiri juga bisa kita lihat sebagai kulun. Mengacu di sana ada part-part, bagian-bagian penyusun dari rumah itu. Sebagaimana saya singgung tadi. Ada tiangnya, temboknya, gentengnya, pasatnya, dan seterusnya. Nah, itu perbandingan antara kulun dan kuliyun. Kuliyun sendiri ini memiliki bagian yang namanya juz'i. Ya, memiliki bagian yang namanya juz'i. Juz'i itu adalah komponen-komponen dari kuliyun, tapi dia adalah praktik yang di sana tidak memungkinkan untuk adanya syirkah.
Ya. Jadi yamna usyirkah. Nggak bisa ada nilai persekutuan. Karena nilainya mengikat kepada personalitas per individunya. Contohnya sebagaimana Zaid. Zaid ini sebagai identitas atas nama orang, itu tidak bisa sosok maknanya itu diaplikasikan kepada banyak orang. Kita tidak membahas lafadznya, tapi maknanya. Makna yang dihasilkan dari Zaid yang sudah terikat pada identitas personal, itu tidak bisa diaplikasikan pada banyak orang. Kesamaan nama itu tidak menghantarkan akhirnya maknanya sama. Karena Zaid bin Bakar dengan Zaid bin Umar itu adalah makna yang berbeda, meskipun lafadznya sama-sama Zaid. Dari awal orang tuanya memberi nama Zaid, itu ya memang ditujukan untuk menunjukkan anaknya, bukan anaknya tetangga. Bedanya dengan juz'un. Juz'un itu unsur penyusun dari kulun. Kayak contoh permadani, itu kulun, juz'unnya apa? Ya benang, ya kain, ya serat, dan sebagainya. Permadani juga bisa kuliyun. Mengacu di bawahnya ada permadani Turki, permadaninya Aladin, permadaninya Ja'far, musuhnya Aladin itu ya. Dan seterusnya. Nah, silakan yang mau bertanya. Nggak ada. Sudah cukup pusing berarti. Ya. Tanya. Oh ya. Gimana? Itu kayak tadi antum contohin tentang rumah. Kayak rumah gadang, rumah apalagi ya, rumah apung, rumah macam-macam tadi. Itu masuknya juz'i atau gimana? Itu masih masuk kuli. Kenapa masuk kuli? Karena rumah gadang pun tidak spesifik rumah gadang yang mana. Kecuali antum nisbahkan kepada sesuatu yang spesifik. Rumah gadang ini, makna dari rumah gadang ini yang Anda tujuk, itu tidak bisa diaplikasikan untuk rumah gadang yang lain. Berarti satu kuli bisa dicakup oleh kuli lainnya. Betul. Sebagaimana sebuah kulun bisa mencakup ajza, yang juz'un itu sebenarnya juga kulun. Saya beri contoh. Umpama hotel. Hotel itu kulun, terdiri dari beberapa kamar. Kamar itu juga kulun, terdiri dari beberapa, katakan. Di sana ada kamar itu kan banyak partnya ya. Ada jendelanya, ada tiangnya, ada lantainya, ada pelayannya. Umpama. Ya. Any question? Apa maknanya di dalam mantik kuliyun sekaligus juz'iyun? Atau juz'iyun sekaligus kuliyun? Ada makna nggak? Maksudnya ada makna itu gimana? Perbendaharaan kata kita ada dua sekaligus status di situ. Jadi begini, nanti pada praktiknya ada juz'i hakiki, ada juz'i idhofi. Juz'i hakiki itu yang memang tidak memungkinkan maknanya itu teraplikasikan pada banyak hal. Juz'i idhofi itu sebatas mengingat dia berada di bawah kuliyun, meskipun dia sebenarnya kuli. Ismun itu juz'iyun yang idhofiyun. Kenapa? Mengingat dia berada di bawah kuliyun, yakni kata kalimah. Tapi di saat yang bersamaan, meskipun toh dia juz'iyun idhofiyun, dia juga kuliyun. Karena ismun ini bisa mencakup isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim jamak, isim mufrad, dan isim-isim yang lain. Sudah? Iya. Yang lain mungkin silahkan. Ya nanti kalau ini kan ada rekamannya, coba disemak ulang ya. Kalau ada yang janggal, tanyakan saja di grup atau wapri saja kalau malu Bapak ya. Sebenarnya nggak usah malu, biar diskusi di grup. Ya gimana? Ini ada yang mau bicara, silakan. Niku Yai. Mungkin definisi kulun itu kan sudah
ada definisi kuliun. Definisi kulun Nah, kalau gimana? kulun itu mata rokaba minal ajza, sesuatu yang terkombinasikan atas beberapa bagian. Karena kulun dan juz'un itu sifatnya idhofah, jadi disebut keseluruhan kalau ada sebagian. Maksudnya idhofah itu relasi ada hubungan antar dua belah benda. Bisa disebut seluruh kan kalau ada sebagian. Kalau nggak ada sebagian gimana bisa disebut seluruh? Nah, jadi namanya kulun itu mata rokaba minal ajza, sesuatu yang terkombinasikan atas beberapa part atau bagian. Nah, kalau juz'un berarti apa? Ya berarti dia adalah mata rokaba al-kullu minhu gitu. Sesuatu yang menjadi poin-poin perangkai dari kulun. Kurang lebihnya begitu. Sudah? Ustaz, mau tanya Iya. Ustaz. Berarti Iya. kalau misalnya kita berarti kalau misalnya kita Ngomong dulu bikin baru kayak ketawa. mind map Ngomong dulu gitu. baru ketawa. Iya, iya. Berarti maksudnya kalau kita bikin kayak mind map gitu atau yang pohon berpikir itu loh. Berarti yang paling atas tuh mufrad. Kemudian bawahnya cabang 2 ada kuliyun sama kulun. Kemudian bawahnya kuliyun juz'iyun gitu. Iya, Ustaz. Ya kalau umpama antum ingin buat semacam pemetaan gitu ya, mufrad itu ada kulun, ada kuliyun. Maksud ini Iya. kulun dan kuliyun itu sebenarnya bukan perbandingan absolut karena memang ada kulun yang kuliyun juga kan begitu. Oh, Apa istilahnya taksonomi atau pembagiannya ya kategorinya menjadi kulun dan kuliyun itu kan sebenarnya lebih mengacu dari sudut pandang mana. Hmm. Karena ya aplikasinya bisa bersamaan. Ada lafadz yang kulun sekaligus kuliyun kan begitu. Ada yang cuman kuliyun aja gitu, Ustaz. Sejauh Kayaknya ini, susah ya. sejauh ini ya, Rata-rata kalau kuliyun kita kulun ya, Ustaz ya. Biasanya. gimana? Rata-rata kayaknya kalau kuliyun ya punya makna kulun juga biasanya. Iya, masalahnya kan gini. Kalau ini nanti kalau diteruskan nyambungnya ke filsafat loh. Adakah benda tunggal yang tidak terkombinasikan atas benda yang lain? Itu kan ulama sendiri, para teolog kan masih silang pendapat. Benda tunggal itu apakah memang benar-benar ada substansi atau entitas tunggal yang tidak terkombinasikan dengan benda yang lain? Itu kan masih silang pendapat ada atau tidak. Ya kalau dia memang benda tunggal yang nggak bisa dibagi ya berarti dia kuliyun dan bukan kulun gitu. Tanya lah. Ya, kan. Tadi kan ada kita lagi bahas mufrad dan mu'allaf. Yang tadi antum sempat contohin tentang rumah yang dia kuliyun dan ada juga rumah gadang yang dia juga bersifat kuliyun. Tapi dia Iya. kan tidak mufrad, Sat. Rumah gadang. Jadi begini ya. Sebenarnya memang antum perlu buka syarahnya itu bisa dilihat di Matlaq atau di semacam Mughnitul Lab ya, syarah-syarah Isagoji banyak kan cara Isagoji itu ya. Nggak perlu saya sebutkan satu-satu lah. Jadi begini, aplikasi dari yang namanya mufrad itu memang maksudnya begini, penjabaran dari malaya dulu juz'u ala juz'i maknahu itu luas. Ada yang secara nahwiyah dia itu murakkab, tapi fi nadhariyatil mantik, dalam teori mantik dia masuk mufrad. Contohnya apa? Ketika lafadz yang murakkab itu sudah menjadi nama. Ketika nama yang murakkab sudah menjadi nama, itu makna yang dihasilkan bukan lagi arti harfiahnya yang sebelum menjadi nama, tapi makna yang dihasilkan adalah sosok barunya. Saya beri contoh, ada orang namanya Abdullah. Berarti kan Abdullah spesifik kepada anaknya Pak Budi katakan. Ketika saya ambil lafadz Allahnya saja, apakah akan menunjukkan anaknya Pak Budi? Kan nggak segila itu. Untung ngajinya malamnya sudah buka. Bagi yang sudah. Kayak mirip tarif masjid nggak sih, Tat? Bagi yang belum.
Ya agak mirip tarkib masjid. Tapi kan kalau secara Oh. nahwu dia bukan masjid tadi Abdullah. Iya kan kayak Hadramaut gitu ya Ustaz ya. Kalau Iya, dipisah-pisah. betul. Oh. Ya kayak bunga Citra Lestari lah. Emang bisa bunganya diambilkan untuk menunjukkan bunga tok kan nggak bisa. Itu sudah istri orang ya. Jangan bawa-bawa istri orang Ustaz. Iya, bahaya. Sudah ada lagi? Kayak maksudnya murokab di makna mufrad gitu. Betul. Betul. Gimana? Cukup? Kalau cukup, saya cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan besok malam atau nanti malam Senin ya, Ahad pas malamnya, jadi kan malam Senin. Di seminggu 2 kali atau 3 kali lah ya. Ya, nanti kalau sering-sering otaknya overload. Ya sebenarnya enggak sih, cuman kalau materi bertumpuk itu biasanya kaget. Siap. Apalagi ada yang belum buka kan ini yang di Turki. Ya, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.